Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Sinar matahari menyinari seluruh pulau pertemuan bela diri, menyebabkan pulau yang tadinya sangat ramai dan berisik menjadi semakin hangat dan panas. Setelah kemenangan mudah 3-0 oleh klan Wei atas klan Song, babak selanjutnya dari pertarungan bela diri kini telah ditentukan. Berikutnya, akan ada pertarungan antara klan Wei dan klan Gu. Hanya pemenang pertarungan ini yang akan memenuhi syarat untuk menantang juara bertahan, klan Sentu. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu kursi klan Gu dan klan Wei, saat bisikan-bisikan terdengar. Jelas, mereka sedang mengukur kemampuan tempur kedua belah pihak. Di dalam klan Wei, Wei Zhen dan Chen Luo sama-sama memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bahkan Wei Li yang paling lemah telah mencapai puncak tahap kehidupan mendalam awal. Gu Mengki menggigit bibirnya dengan lembut dan mendesah pelan, saat dia melihat ke arah klan Wei. Kali ini, situasinya tidak terlalu menggembirakan bagi kami. Satu-satunya peluang kemenangan adalah jika kakak perempuan Mengki berhasil menandingi Wei Li yang terlemah, dan mengalahkannya. Ditambah dengan Lindong yang memenangkan pertandingannya, itulah satu-satunya yang bisa kita raih, yaitu kemenangan 2-1 atas klan Wei. Gu Yan berkata dengan nada agak tidak berdaya. Lindong mengerutkan kening. Dia tidak suka perasaannya saat menaruh harapan pada surat suara yang tidak mungkin itu. Generasi tua klan Gu jelas tahu tentang pentingnya pertempuran ini. Namun, setelah berdiskusi, mereka menemukan bahwa situasinya masih belum menjadi pertanda baik bagi mereka. Jadi, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Setelah itu, Gu Shou berjalan mendekat, dan menatap Lindong dan dua lainnya, sambil berkata tanpa daya, "Mengki, jadilah yang pertama mengundi." Gu Mengki menganggukkan kepalanya pelan. Dengan gerakan tangannya yang seperti batu giok, tanda cahaya di dalamnya terbelah menjadi 3. Di bawah pengawasan wasit klan Sentu di dekatnya, dia memberikannya kepada Lindong dan Gu Yan. Gu Mengki adalah orang pertama yang mengulurkan tangannya dan mengambil tanda. Setelah melihat sekilas, dia berkata sambil tersenyum pahit, "Lawanku adalah Chen Luo." Mengingat kekuatannya, pertemuan dengan Chen Luo pasti akan berakhir dengan kekalahan. Lindong mengulurkan tangannya, dan melihat hasilnya. Seketika, ekspresinya berubah sedikit aneh, saat dia berkata, "Sepertinya kamu tidak punya harapan lagi. Wei Li telah dipilih olehku." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Lindong juga merasa agak tidak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terlemah di antara 3 peserta dari klan Wei benar-benar akan dipilih olehnya. "Kalau begitu, lawanku adalah Wei Zhen," Gu Yan berkata sambil menggigit bibirnya. Dia melihat tanda cahaya yang tersisa, mendesah pelan sebelum berkata, "Sepertinya pertandingan terpenting di babak ini telah diserahkan kepadaku." Dari situasi saat ini, Gu Yan jelas akan kalah dari Chen Luo. Sedangkan Lindong, karena ia dipasangkan melawan Wei Li yang paling lemah, ia jelas akan menang. Dengan begitu, pertarungan terpenting telah berubah menjadi pertarungan antara Gu Mengki dan Wei Zhen. Posisi mereka berubah total dari ronde sebelumnya. Ketika dia melihat ini, dahi Gu Shou berkerut erat. Namun, hasilnya sudah keluar, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali berkata, "Mengki, kamu duluan. Jika hasilnya tidak bagus, kita tidak perlu melanjutkan pertarungan lainnya." Dari susunan ini, yang terpenting adalah hasil pertarungan Gu Mengki. Jika dia kalah, poinnya akan berhenti di angka 2-0. Pada saat itu, meskipun Lindong kuat, dia tetap tidak akan bisa mengubah hasilnya. Mendengar ini, Gu Mengki menganggukkan kepalanya pelan. Sambil menggigit bibirnya pelan, dia menjawab, "Aku akan berusaha sebaik mungkin." Saat suaranya memudar, dia tidak ragu lagi. Sosoknya yang cantik bergerak, saat dia melesat menuju alun-alun. Saat dia melihat sosok cantik yang melesat keluar, Gu Shou menghela napas, sebelum menatap Lindong. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Bukan salahmu jika kita kalah. Hanya bisa dikatakan bahwa klan Gu kita lebih lemah dari mereka." Lindong merasa tak berdaya. Tak lama kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah klan Wei. Pada saat ini, Wei Zhen juga menoleh,
memperlihatkan senyum yang menunjukkan kegembiraannya atas kemalangan Lindong. Dengan gerakan tubuhnya, Wei Zan melesat lurus ke arah alun-alun tempat Gu Mengqi turun. Haha, Nona Mengqi, sepertinya pembantu eksternal klan Gumu tidak bisa menyelamatkanmu dari krisis ini. Ketika Wei Zan mendarat, dia memperlihatkan senyum ke arahnya dan berkomentar. Kemarahan meledak di wajah lembut Gu Mengqi karena ejekan Wei Zan yang tidak berperasaan, menyebabkan suaranya yang lembut berubah dingin. Kita akan tahu begitu kita bertarung, kata Gu Mengqi dingin. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, sebuah pedang panjang berbentuk bulan sabit berwarna biru muncul dalam sekejap. Cahaya dingin mengalir di permukaan pedang. Itu jelas merupakan harta roh yang cukup kuat. Melihat ini, Wei Zan tersenyum tipis, sambil perlahan menarik bilah pedang raksasa di punggungnya. Dengan gerakan telapak tangannya, bilah pedang raksasa itu melesat keluar, lalu menancap kuat ke tanah di depannya. Saat bilah raksasa itu ditancapkan ke tanah, bahkan bumi pun bergetar. Sementara itu, kilatan bilah yang cepat dan ganas, yang menyebabkan ekspresi orang-orang berubah, perlahan-lahan terpancar keluar dari dalam tubuh Wei Zan. Anda akan tahu hasilnya dalam 10 putaran. Wei Zan memegang gagang pisau itu. Sambil mengangkat kepalanya, dia menyeringai ke arah Gu Mengqi. Pada saat ini, tatapannya langsung berubah tajam dan ganas seperti pisau. Dengan gerakan tubuhnya, dia melesat keluar dengan dahsyat seperti guntur. Saat Wei Zan melesat maju, cahaya pedang yang sangat cepat dan dahsyat membumbung tinggi ke awan. Saat kilatan pedang menembus tanah keras di alun-alun, pedang itu mengirisnya seperti tahu. Batu dan kerikil berterbangan ke segala arah, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Di luar alun-alun, Lindong menatap kilatan bilah pedang yang memenuhi seluruh alun-alun, dan sedikit mengerutkan bibirnya. Di sampingnya, wajah Guyan dan yang lainnya menjadi agak jelek. Situasi di alun-alun itu praktis sepenuhnya berada di bawah kendali Wei Zan. Pedang Qi yang cepat, ganas, dan mendominasi menyelimuti setiap sudut alun-alun. Adapun Gu Mengqi, dalam menanggapi serangan tingkat seperti itu, dia hanya bisa mundur sedikit demi sedikit. Dari apa yang terlihat, semua orang tahu bahwa peluang Gu Mengqi untuk menang melawan Wei Zan praktis nol. Sebelum 10 ronde, dia akan kalah. Lindong menatap kotak itu, sebelum berkata dengan suara lembut. Setelah mendengar ini, mata Guyan dan yang lainnya meredup, sementara Gu Shou juga mendesah tak berdaya. Sudah tidak ada cara untuk mengubah hasil ini. Suasana di kursi klan Gu menjadi berat dan penuh tekanan. Semua murid klan Gu mengepalkan tangan mereka erat-erat. Apakah klan Gu mereka akan dihentikan di tempat ini? Pedang Qi yang kuat melesat keluar dengan dahsyat. Serangan Wei Zan bagaikan petir, dan sosok cantik di dalamnya bagaikan perahu kecil di tengah badai, yang hampir terbalik. Dia telah kalah. Mata Lindong tiba-tiba terfokus saat dia bergumam. Tepat saat kata-kata Lindong terdengar, senyum muncul di wajah Wei Zan. Detik berikutnya, matanya langsung berubah sedingin es, saat dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dan dengan marah menebasnya. Pedang Qi yang mengamuk melolong, ketika bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan berubah menjadi puncak gunung raksasa di udara, sebelum turun ke Gu Mengqi. Gu Mengqi menatap gunung pedang yang tiba-tiba turun ke arahnya, tatapan matanya berubah sangat muram. Hampir semua kekuatan Yuan dalam tubuhnya melonjak keluar, dan pedang pelangi sepanjang 1000 kaki melesat keluar dengan dahsyat, menebas gunung pedang itu dengan keras. Pada saat benturan, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Pada saat berikutnya, ki pedang yang ganas dan kilatan pedang menyapu dengan cara yang gila, dan dengan kejam menghantam tubuh Gu Mengqi. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Gu Mengqi, saat tubuhnya yang indah terpental mundur. Setelah mendarat dengan menyedihkan di luar alun-alun, auranya langsung turun. Jelas, dia menderita luka yang cukup serius. Sudah kubilang sebelumnya, kau akan kalah dalam 10 ronde. Wei Zan berdiri di udara, sambil memegang pedangnya. Senyum yang sangat kurang ajar muncul di sudut mulutnya. Klan Wei memenangkan pertandingan pertama. Melihat ini, wasit klan Sentu segera mengumumkan hasil pertarungan. Saat suaranya terdengar, sorak-sorai langsung terdengar dari arah klan Wei, sementara tatapan senang tertuju ke arah klan Gu. Hal ini membuat wajah beberapa murid klan Gu menjadi agak jelek. Wajah Gu Mengqi agak pucat saat dia kembali ke kursi klan Gu.
Melihat Lindong dan yang lainnya, dia berkata dengan senyum pahit, "Maaf." Lindong mendesah pelan dalam hatinya, sebelum memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat Wei Zhen yang berdiri di udara di atas alun-alun menatapnya. Ketika Wei Zhen melihat Lindong menoleh, ekspresi mendominasi melintas di wajahnya. "Lindong, sepertinya kau masih belum memenuhi syarat untuk menyelamatkan mereka dari situasi putus asa ini." Wei Zhen berdiri di udara, menatap Lindong dan tersenyum. "Tidakkah kamu merasa kesal dengan kompetisi semacam ini, di mana kamu bahkan tidak perlu mengambil tindakan?" Lindong mengernyitkan dahinya samar-samar, seraya menatap Wei Zhen yang sedikit kehilangan kendali karena terlalu gembira, namun Lindong tetap diam. Gu Shou menepuk bahu Lindong, dan mendesah, "Mengenai kuota, aku khawatir klan Gu kami tidak dapat memberikannya kepadamu. Jika kamu memiliki hadiah lain yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu kami." Lindong memijat pelipisnya sambil menjawab, "Bukankah sudah kukatakan sejak lama bahwa aku hanya tertarik pada kuota menara Chaotic? Namun, klan Gu kita sudah kalah." Gu Shou menjawab dengan tidak berdaya. Mendengar ini, Lindong hanya terkekeh. Memiringkan kepalanya, dia menatap Gu Shou dan yang lainnya, sambil berbicara dengan suara lembut, "Bukankah ada metode Asura?" "Metode Asura?" Kursi klan Gu tampak menjadi jauh lebih sunyi karena kemunculan tiba-tiba kedua kata ini. Tatapan heran menatap ke arah pemuda itu, yang menggumamkan kalimat ini dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu ingin menantang menggunakan metode Asura?" Bagaimanapun juga, Gu Shou adalah seorang veteran yang berpengalaman, oleh karena itu, dialah yang pertama kali pulih. Namun, wajah tuanya masih tampak agak terkejut. Jelas bahwa kata-kata Lindong telah sangat memengaruhinya. Lindong menganggukkan kepalanya perlahan. Sebelum dimulainya pertandingan bela diri, dia telah mendengar tentang peraturan pertandingan bela diri dari Gu Mengqi. Secara umum, pemenang ditentukan oleh 3 pemenang terbaik. Namun, selain bentuk kompetisi normal ini, ada keputusan tersendiri. Keputusan ini disebut metode Asura. Namanya terdengar agak menakutkan, tetapi tidak sulit untuk dipahami. Secara sederhana, ini mengacu pada pengiriman satu peserta untuk menantang ketiga lawan sekaligus. Jika peserta menang, situasi yang awalnya tidak menguntungkan akan terbalik. Meskipun keputusannya sederhana, akan sangat sulit untuk melaksanakan metode ini hingga berhasil. Hampir semua orang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri 5 klan besar, adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan di antara mereka, perbedaan itu tidak terlalu besar. Oleh karena itu, akan menjadi tugas yang berat untuk mengalahkan 3 lawan. Jika Lindong ingin memulai metode Asura, dia harus melawan Wei Zhen, Chen Luo, dan Wei Li sendirian. Dari ketiganya, Wei Zhen dan Chen Luo memiliki kekuatan untuk menerobos ke tahap Profound Life tingkat lanjut. Sedangkan Wei Li yang terlemah, dia berada di puncak tahap Profound Life awal. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka akan setara dengan ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Bahkan di antara generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, mungkin kurang dari 5 orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Karena fakta inilah, Gu Shou dan yang lainnya sangat terkejut, ketika mereka mendengar bahwa Lindong ingin menantang metode Asura. Dalam berbagai pertemuan bela diri, ada orang yang menantang metode Asura, namun, mereka yang benar-benar berhasil, sangat jarang seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Yang terbaru adalah Sentu Jue dari klan Sentu. Melalui peristiwa inilah, ia memperoleh gelar Iron Asura. Siapakah Sentu Jue? Dia adalah jenius paling luar biasa yang muncul dari klan Sentu dalam 100 tahun. Bakatnya sebanding dengan 2 teratas di generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Dalam beberapa tahun terakhir, namanya telah menjadi batu berat yang membebani hati semua jenius dari 4 klan besar lainnya. Di bawah lingkaran cahaya Iron Asura ini, mereka tidak diragukan lagi berperan sebagai pemeran pendukung bagi kecemerlangannya. Namun, pada saat ini, Lindong ingin melakukan apa yang telah dilakukan Asura sebelumnya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dengan kekuatannya, dia benar-benar dapat bersaing dengan orang itu? Tatapan Gu Shou dan anggota klan Gu lainnya terus berkedip. Mereka sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah penampilan Lindong saat bertarung dengan Su Yan,
dan telah membuang semua keraguan mereka terhadap Lindong. Namun, apa yang akan dihadapi Lindong sekarang adalah sesuatu yang belum pernah ditantang klan Gu mereka sebelumnya. Sudah kubilang sebelumnya, aku ingin kuota untuk menara Chaotic. Lindong menatap kerumunan yang benar-benar diam. Sambil menyeringai, dia berkata, karena kita sudah menghadapi kekalahan yang pasti, bagaimana kalau aku mencobanya? Menatap Lindong, Gu Shou tampak ragu sejenak. Sebelum menjawab, itu sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun darimu dapat mengakibatkan kematianmu. Saya pernah mengalami situasi yang jauh lebih buruk dan mengancam jiwa. Situasi yang saya hadapi saat ini belum mencapai titik di mana saya terpaksa mundur. Lindong menatap lurus ke arah Gu Shou. Senyum di wajah mudanya tiba-tiba menjadi tajam dan menekan, seperti pedang yang terhunus, dan memancarkan aura dingin. Di dalam Unique Devil Region, meskipun 3 Master Sekte besar Yuan Gate telah keluar, mereka masih tidak dapat membunuhnya. Mereka adalah 3 ahli super tahap samsara, mereka dapat menyebabkan langit terkoyak, dan bumi berguncang dimanapun mereka berada. Namun, bahkan mereka tidak berhasil membunuh Lindong. Apa Wei Zhen dan 2 lainnya jika dibandingkan? Keganasan Lindong yang tiba-tiba membatasi aura semua anggota klan Gu untuk sesaat. Dengan matanya yang indah, Gu Mengqi menatap pemuda itu, yang berdiri tegak dan tinggi seperti pohon pinus. Matanya mengandung kepercayaan diri yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Hal ini menyebabkan bibir merahnya sedikit terbuka, saat kemegahan luar biasa melintas di antara pupilnya yang seperti bunga persik. Pria yang tak kenal takut akan selalu memiliki pesona batin. Meskipun penampilan Lindong mungkin tidak sehebat Gu Yuntian saat ini tampak sangat redup di sampingnya. Penatua Gu Shou, ini sudah skakmat bagi kita. Jika kita tidak mengambil langkah yang tidak biasa ini, klan kita pasti akan tersingkir. Kalau begitu, mengapa tidak membiarkan Lindong mencobanya? Bagaimanapun, situasi saat ini sudah merupakan hasil terburuk, bukan? Gu Mengqi berkata dengan suara lembut. Gu Shou menatap Lindong dengan tatapan yang agak rumit. Pemuda ini memiliki kekuatan, keberanian, dan ketegasan. Jika dia adalah murid klan Gu, dia mungkin tidak akan kalah dengan orang dari klan Sentu itu. Karena kamu sudah memutuskan ini, tidak baik bagiku untuk menolak. Namun, jika kamu benar-benar tidak mampu melawan mereka, menyerahlah lebih awal dan menyerahlah. Ini akan mencegah rencana jahat apapun. Anak-anak kecil dari klan Wei itu tidak akan meremehkan serangan mereka. Gu Shou menjawab sambil mendesah. Terima kasih banyak. Lindong tersenyum, menangkupkan kedua tangannya ke arah Gu Shou, lalu berbalik dan melesat ke arah alun-alun di bawah. Keterus-terangan dan sikapnya yang lugas membuat orang-orang berdecak kagum. Pemuda ini memang agak luar biasa. Gu Shou menatap punggung Lindong, dan berkata dengan sedikit penyesalan. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Gu Yuntian berkata, sambil menganggukkan kepalanya perlahan. Bahkan orang yang sombong seperti dirinya, tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa jika dibandingkan dengan Lindong, dia lebih rendah dalam segala hal. Betapa hebatnya jika pemuda seperti itu menjadi anggota klan Gu kita. Gu Shou mengerutkan bibirnya, sebelum menatap Gu Mengqi, yang matanya yang indah terfokus pada punggung Lindong. Sambil tersenyum aneh, dia berkata, ada apa? Apakah nona besar klan kita, dengan harapannya yang tinggi, akhirnya menyukai seseorang? Mendengar ini, wajah cantik Gu Mengqi berubah sedikit merah. Namun, anehnya dia tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya, dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Tindakan ini menyebabkan anggota klan Gu di sekitarnya yang memahaminya merasa sedikit tercengang. Gedebuk. Kaki Lindong mendarat di alun-alun yang luas, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah klan Wei. Di sana, Wei Zhen dan Chen Luo menyilangkan tangan di dada, sambil menatapnya dengan agak menghina, seolah-olah mereka sedang melihat seekor monyet yang terpojok dan dengan keras kepala menolak. Kamu masih belum patah semangat? Wei Zhen menatap Lindong sambil mengejek. Akan tetapi, Lindong tidak menghiraukan ejekan ini, matanya yang tenang terus menatap. Tindakan ini membuat Wei Zhen mengernyitkan dahinya. Ia lalu menatap Wei Li. Wei Li segera melesat maju dan mendarat di alun-alun. Aku tahu kau hebat, tidak perlu bertarung dalam pertandingan ini. Anggap saja ini kemenanganmu, Wei Li berkata sambil tertawa aneh.
Ia langsung memilih untuk menyerah, karena ia tahu betul bahwa jika Chen Luo menghabisi Gu Yan dari klan Gu, klan Wei mereka akan dianggap sebagai pemenang. Saat mengucapkan kata-kata ini, Wei Li berbalik dan pergi. Namun, saat dia melakukannya, suara tenang Lindong perlahan terdengar, biarkan dua orang lainnya turun juga. Hah? Langkah Wei Li terhenti, lalu dia berbalik dan menatap Lindong dengan tatapan kosong. Kebisingan di seluruh gunung berangsur-angsur mereda pada saat ini. Kemudian, tatapan mata menyapu satu demi satu, sebelum akhirnya tertuju pada sosok pemuda kurus itu. Senyum di wajah dua lelaki yang menyilangkan tangan di depan dada itu perlahan membeku, saat kesuraman mulai menyembur keluar dari mata mereka. Apa katamu? Wei Zhen bertanya sambil tersenyum dingin. Ku bilang, aku ingin kalian berdua turun ke sini. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap Wei Zhen, raut wajahnya yang tegas dan garang tampak jelas. Keributan menyebar seperti ombak. Bisikan-bisikan yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat ini. Metode Asura, dia ingin menantang metode Asura. Sebuah suara gemuruh yang dipenuhi dengan keterkejutan tiba-tiba terdengar, sebelum suara-suara yang tampaknya menutupi langit tiba-tiba bertambah keras. Sosok-sosok yang memenuhi gunung dan menutupi dataran, semuanya tiba-tiba berdiri, sebelum melemparkan tatapan berapi-api mereka ke arah mereka. Mendengar keributan yang menutupi gunung-gunung dan memenuhi dataran, mata Wei Zhen dan Chen Luo berubah semakin suram, sebelum seringai jahat mulai perlahan muncul dari sudut mulut mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Sosok mereka melesat maju pada saat yang bersamaan. Seperti dua malaikat maut, mereka membawa aura pembunuh yang merasuki seluruh tubuh mereka, dan mendarat dengan keras di alun-alun. Pada saat itu juga, atmosfer seketika meledak. Di puncak gunung raksasa itu, tumbuhannya hijau dan lebat. Jalan kerikil kecil membentang menembus dan keluar dari hutan, menghubungkan ke lapangan hijau. Di ujung lapangan itu ada menara batu kapur yang tingginya hampir 100 kaki, dan memiliki sekitar 9 tingkat. Di permukaan menara batu itu, pola-pola aneh samar-samar terlihat. Pola-pola ini tampaknya terbentuk secara alami. Suasana yang tak terbatas dan sederhana terpancar keluar dengan tenang, menyebabkan daerah sekitarnya terasa stabil dan ditumbuhi rumput liar. Sosok itu duduk dengan tenang di depan menara batu kapur raksasa itu, seperti seorang pendeta. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dan kepalanya sangat halus dan berkilau. Di bawah cahaya matahari, kepalanya berkilauan dengan kecemerlangan yang menyilaukan, sementara wajahnya tampak sangat halus dan tampan. Tidak ada fluktuasi energi di sekujur tubuhnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti orang normal. Namun, hanya mereka yang memiliki kemampuan persepsi yang luar biasa yang dapat merasakan lonjakan kekuatan Yuan yang tersembunyi di dalam keheningan ini. Selain itu, hanya mereka yang mengenal kemampuannya yang akan mengetahui amarah asura besi yang tersembunyi di balik wajah halus dan tampan itu. Suasana hening dan sunyi ini berlangsung cukup lama, sebelum mata pria itu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, Yuan Power yang tak terbatas meletus dari tubuhnya. Namun, Yuan Power itu dengan cepat dipadatkan kembali ke dalam tubuhnya dengan lambaian lengan bajunya. Secercah keheranan melintas di wajah tampan dan lembutnya itu, saat ia melihat ke arah pinggang gunung. Kegaduhan di sana tampaknya tiba-tiba berubah menjadi panas, bahkan menyebabkan udara itu sendiri memiliki sedikit jejak api. Sementara keterkejutan belum memudar dari matanya, suara mendesing tiba-tiba terdengar di kejauhan. Sosok itu melesat cepat, sebelum akhirnya turun ke alun-alun. Orang yang datang adalah murid muda klan Sentu. Rasa hormat memenuhi matanya, saat dia melihat ke arah pria yang duduk di depan menara batu, sebelum dia berkata dengan hormat, "Kakak Sentu, tetua telah mengirimku untuk memberitahu Anda bahwa sebuah insiden tak terduga telah terjadi di pertemuan bela diri ini. Hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan penghormatan sepenuh hati dari murid-murid klan Sentu lainnya di usia seperti itu." Jelas, pria yang duduk di depan menara batu itu adalah orang yang memiliki ketenaran dan reputasi luar biasa di wilayah Laut Angin Surga. Terlebih lagi, dia juga merupakan asura besi klan Sentu peringkat ketiga di generasi muda, Sentu Jue. Siapapun pasti akan sulit mempercayai bahwa pria yang memiliki gelar yang menggetarkan hati dan jiwa orang-orang benar-benar terlihat begitu lembut dan tampan. "Oh, manakah dari keempat klan yang menang?"
Mendengar ini, tidak banyak perubahan dalam ekspresinya saat dia bertanya dengan santai. Dari situasi saat ini, pemenangnya seharusnya adalah klan Wei. Namun, klan Gu telah mengundang seorang pembantu eksternal yang sangat kuat. Sekarang, pembantu eksternal itu menantang metode Asura. Jika dia berhasil, klan Gu akan dapat membalikkan kerugian mereka dan memperoleh kualifikasi untuk menantangmu. Murid Sentu itu menjawab dengan hormat. Seseorang telah menantang metode Asura? Wajah Sentu Jue yang tenang dan dalam akhirnya berfluktuasi saat dia menatap murid yang datang dengan sedikit keheranan di matanya. Haha, ini memang menarik. Sentu Jue tersenyum tipis. Namun, ekspresinya tidak berubah terlalu serius. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga, bahkan jika dia bertemu dengan para ahli generasi yang lebih tua, dia akan menghadapi mereka tanpa rasa takut. Adapun persaingan antara generasi muda dari 4 klan, itu bahkan tidak terlintas di matanya. Di antara generasi muda seluruh wilayah Laut Angin Surga, hanya ada 2 orang yang telah mendapatkan rasa hormatnya. Kembalilah dan beritahu para tetua bahwa aku akan mempertahankan menara kekacauan. Ki kehancuran di sini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh Asuraku. Jika aku bisa memasuki menara itu lagi, aku tidak akan takut pada kedua orang itu bahkan jika aku bertemu mereka lagi. Kata Sentu Jue dengan suara lembut. Ya. Murid Sentu itu buru-buru menjawab dengan hormat, sebelum segera mundur. Saat dia mundur, matanya yang tertunduk dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia tentu tahu siapa 2 orang yang disebutkan oleh Sentu Jue. Di antara generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, orang-orang yang dapat membuat Sentu Jue begitu waspada, hanya 2 orang jenius yang benar-benar menakjubkan dari 2 gua besar itu. Sentu Jue memperhatikan sosok itu pergi, sebelum tersenyum tipis sambil bergumam, menantang metode Asura. Ini memang menarik. Jika orang itu mampu mencapai tempat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk bergandengan tangan denganku. Namun, menara kekacauan ini masih harus ditempati oleh klanku selama setahun lagi. 2 Yuan Power yang tak terbatas tiba-tiba menyapu alun-alun seperti banjir bandang gunung. Di dalam letusan Yuan Power yang tak terbatas, niat membunuh yang kuat beredar. Lin Dong menatap Wei Zhen dan Chen Luo, yang menjulang tinggi di depannya seperti sepasang iblis. Senyum mulai muncul di wajahnya, saat hasrat bertarung yang membara meletus dari kedalaman matanya yang hitam pekat. Awalnya aku berencana untuk membiarkanmu hidup sampai akhir pertemuan bela diri. Namun, karena kau begitu ingin mati, kami berdua hanya bisa mengabulkan keinginanmu. Ekspresi Wei Zhen menjadi gelap, saat dia menatap Lin Dong dan berkata dengan sinis. Sudut mulut Chen Luo melengkung ke bawah, tatapannya berubah menyeramkan dan dingin, namun, dia tidak berbicara. Dengan mengepalkan tinjunya, tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Jeritan hantu yang menusuk telinga terdengar saat tombak itu muncul, sementara Yin Qi terpancar keluar dalam bentuk gelombang. Dari penampilannya, orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah harta karun roh surgawi tingkat atas yang tangguh. Dibandingkan dengan Wei Zhen dan Chen Luo, Wei Li jauh lebih biasa. Namun, aura yang mengesankan dari seseorang di puncak tahap awal kehidupan mendalam masih belum lemah. Dalam sekejap, 3 aura cepat dan ganas melolong keluar, dan mengunci Lin Dong. Aku ingin tahu berapa banyak serangan gabungan yang bisa kau tahan? Wei Zhen berkata dengan nada mengejek, sambil perlahan-lahan menggenggam gagang pedang hitam raksasa itu di belakang punggungnya. Tidak perlu membuang waktu, mari kita selesaikan ini dalam satu gerakan. Namun, menanggapi ejekannya, Lin Dong merenung sebentar, sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh. Mata Wei Zhen dan Chen Luo sedikit menyipit, sebelum menjawab dengan suara dingin, dasar sombong. Aku benar-benar tidak mengerti dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Lin Dong tersenyum tipis, saat aura dingin yang menusuk mulai meletus dari kedalaman matanya. Kedua tangannya tiba-tiba bertepuk membentuk segel, saat suara dingin yang mirip dengan bilah pisau bergema di seluruh alun-alun. Sudah kubilang, satu gerakan saja sudah cukup. Saat kata-kata terakhir Lin Dong terdengar, telapak tangannya tiba-tiba menepuk dengan marah, mendarat dengan keras di tanah. Detik berikutnya, suara rendah dan dalam terdengar di dalam hatinya. Kitab suci kehancuran besar. Bumi tiba-tiba berguncang hebat sesaat.
Seketika, semua orang dapat merasakan fluktuasi yang sangat aneh tiba-tiba meletus dalam bentuk cincin dengan Lindong sebagai pusatnya. Letusan ini tidak terjadi di permukaan, tetapi di bawah tanah. Banyak orang menatap bumi yang bergetar dengan takjub. Selain itu, mereka dapat merasakan denyut energi di bawah bumi. Selanjutnya, keheranan di mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan yang hebat. Karena mereka telah melihat bahwa tanah yang subur dan hijau di bawah kaki mereka sebenarnya mulai berubah menjadi tandus dengan kecepatan yang mencengangkan. Pegunungan yang subur dan hijau dengan cepat berubah menjadi kuning dan layu, saat aura kesedihan mulai menyebar. Di sekitar alun-alun, ekspresi para tetua dari 4 klan besar, yang kekuatannya tirani, berubah drastis saat mereka berdiri dalam sekejap. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan hidup dan energi di area tersebut sedang diekstraksi sepenuhnya. Selain itu, kekuatan hidup dan energi sebenarnya menyatu ke tempat Lindong berdiri. Jelas sekali, kekuatan hidup dan energi tengah diekstraksi dan diserap secara paksa oleh Lindong. Seni bela diri yang sangat kejam. Pada saat ini, wajah tua Gusou berubah sepenuhnya serius dan muram. Tatapannya terkunci erat pada sosok kurus di dalam arena saat dia bergumam, tirani seni bela diri ini adalah sesuatu yang bahkan seni pelukan bulan milik klan kita tidak dapat dibandingkan dengannya. Dari kelihatannya, asal-usul Lindong tidak sederhana. Wajah cantik Guyan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Bahkan dia belum pernah melihat gerakan Lindong ini. Jelas, dia belum mengungkapkan banyak kartu trufnya. Lindong ingin menggunakan jurus ini untuk mengalahkan trio Wei Zhen. Mata indah Gu Mengki berbinar dengan kemegahan luar biasa, saat dia bertanya dengan suara lembut. Meskipun seni bela diri ini mampu menyerap kekuatan bumi di sekitarnya, akan tetap sulit untuk mengalahkan kekuatan gabungan mereka bertiga sepenuhnya. Gusou bergumam. Namun, tepat saat kata-kata Gusou muncul, suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar di alun-alun. Pilar cahaya energi yang setidaknya berukuran 1000 kaki segera menyelimuti Lindong dan melesat ke langit. Kelimpahan energi ini menyebabkan orang-orang terus-menerus terkejut. Sosok itu perlahan berdiri di dalam pilar cahaya energi. Sebuah celah raksasa membentang di bawah kakinya, sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok di dalam pilar cahaya. Pada saat berikutnya, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat sosok di dalam membentuk segel tangan lagi. Mengikuti rangkaian segel tangan, pilar cahaya energi yang tampak nyata itu tiba-tiba meletus dengan fluktuasi menakutkan yang menyebabkan seseorang merasa ngeri di dalam hati. Saat fluktuasi yang menakutkan itu beriak keluar, tampak pula suara gumaman rendah mirip suara dewa yang samar-samar dapat terdengar. Kemarahan Kaisar Bela Diri membelah langit. Saat Lindong memamerkan kitab suci kehancuran besar, dan menyerap kekuatan hidup dari hamparan bumi ini, pria berpakaian abu-abu, yang berlatih dengan mata tertutup di depan menara batu di puncak gunung, tiba-tiba tersentak sedikit. Matanya yang tertutup rapat terbuka dalam sekejap, saat dia melihat ke arah depannya. Pohon-pohon yang awalnya rimbun dan hijau di sana mulai layu secara aneh saat ini. Melihat pemandangan ini, dahinya mulai berkerut. Kemudian, dia mengulurkan tangan rampingnya, dan dengan lembut menyentuh tanah. Dia bisa merasakan gelombang energi memancar keluar dari dalam tanah, sebelum menyatu ke arah tertentu. Arah itu, adalah lokasi pertemuan bela diri di pinggang gunung. Seni bela diri yang sangat kejam, orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pria berpakaian abu-abu itu bergumam pada dirinya sendiri. Jelas tidak mungkin bagi klan Wei untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Kalau begitu, itu seharusnya milik orang yang menantang metode Asura. Dengan pikiran-pikiran ini, beberapa percikan mulai berterbangan di kedalaman mata pria berpakaian abu-abu itu, saat lengkungan mulai muncul dari sudut mulutnya. Orang ini memang menarik, dia punya kualifikasi untuk menjadi lawanku.